Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang di mana saja berada yang menyimak siaran ini, para segenap anggota majelis pengajian dibedakan, yaitu Majelis Ta'lim Jumat Subuh yang saya hormati, wabil khusus Bapak Haji Musta'in beserta istri, beserta ibu dan putra-putra yang ada di bedakan yang saya hormati, dan segenap hadirin dan hadirat. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan Ramadan ini saya dari MUI yang biasa mengisi kajian Majelis Ta'lim Jumat Subuh bersepakat acara mengadakan kerjasama antara MUI dengan Majelis Ta'lim Jumat Subuh untuk mengkaji sebuah kitab, yaitu At-Tajridus Sharih, yang akan kita lakukan selama Ramadan dan waktu-waktu tertentu setelah Ramadan. Kitab yang kita kaji adalah kitab hadis, yaitu ringkasan dari Al-Jami'us Shahih yang kita kenal dengan At-Tajridus Sharih li Ahadisil Jami'us Shahih. Pada kesempatan ini saya akan memulai kajian kita, yaitu mengambil salah satu dari bab-bab yang ada di dalam kajian ini, yaitu kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa hadis yang saya ingin menyuplik satu dari hadis yang ada itu. Yaitu pertama, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, ini yang biasa ada di kitab, tapi di sini hanya selanjutnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis yang pertama ini sebuah hadis berbicara tentang niat. Niat dan keberhasilan aktivitas amaliyah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan kita kepada pencapaian maksud yang sebenarnya menuju jalan Allah. Hadis itu di sini disebutkan an Umar bin Khattab. Riwayat dari Umar bin Khattab. Seperti kita maklum, Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua di dalam Islam. Radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah?
Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amal-amal itu tergantung dengan niat. Amal-amal apapun yang dilakukan oleh seseorang, pahala amal itu dicapai atau tidaknya, amal itu diberi pahala pantas apa tidaknya, amal itu bin niat, tergantung dengan niat yang dilakukan oleh seseorang itu. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Dan bahwasanya bagi setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Tegasnya, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka siapa yang, saya tidak menerjemahkan barang siapa, lebih cenderung saya menyebutkan siapa yang, utawi sapani wong, ya. Siapa yang kanat hijratuhu, adalah hijrahnya orang itu, ila dunya yusibuha, untuk memperoleh kepentingan dunia, untuk konsentrasi ke arah mendapat kepentingan dunia. Awim ra'atin yang kihuha, atau untuk mendapatkan perempuan atau wanita yang akan dinikahi. Ya. Maka hijrahnya orang seperti itu baik ke arah untuk kepentingan material, atau ke arah kepentingan benda atau hal-hal yang terkait dengan itu, atau memang semata-mata hijrahnya ke arah mendapatkan seorang wanita yang untuk dipinang atau dinikahinya. Kalau itu fokus hijrahnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrah orang itu adalah terhadap apa yang mereka memang fokus untuk dihijrahkan itu. Ya, para hadirin dan hadirat yang terhormat, hadis ini membicarakan tentang persoalan niat. Niat itu penting, terkait dengan pencapaian apa-apa yang dilakukan oleh seseorang. Adakah niatnya itu bisa dicapai atau tidak, itu sangat menentukan prestasi orang itu dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pahala itu tentunya tergantung dari niat. Niat mereka itu apakah untuk kepentingan agama, menuju Allah dan Rasul-Nya, ataukah bukan? Misalnya untuk kepentingan mendapatkan uang banyak, perolehan rezeki yang banyak, atau mendapatkan cewek yang akan dipinang atau dinikahinya, maka niat itulah yang menentukan hasil yang akan mereka peroleh. Gampangnya fokus dari niat itu sangat penting bagi mendorong keberhasilan atau tidak seseorang memperolehnya. Maka di sini kalau arah kita memperoleh pahala dari Allah dan Rasul-Nya, tentunya niatnya lillahi ta'ala, misalnya begitu niat kita. Nah, hal seperti itu, hadirin dan hadirat, penting di dalam kehidupan ini, dan ini terjadi dalam pelbagai ibadah, menjelang sholat, menjelang membayar zakat, ketika akan berpuasa, dan ketika kita akan menunaikan ibadah haji. Niat itu sangat penting dilakukan, dan niat yang fokus ke arah Allah tentunya memperoleh sesuatu yang terkait dengan arah Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira kajian kita yang pertama. Ini kajian kerjasama antara MUI Kota Semarang dengan Majelis Ta'lim Jamaah Subuh Bedakan Kota Semarang. Mudah-mudahan kerjasama ini dipermudah oleh Allah
diridainya, dan bisa berkelanjutan dari waktu ke waktu. Untuk itu, mari kita membaca suratul Fatihah untuk permulaan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini akan bersambung insyaallah pada kesempatan esok hari. Dan untuk permulaan ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.